Di tengah kegelapan hutan dan sepinya malam, tersembunyi sebuah ilmu gaib yang dikenal sebagai gendam pelet sungsang. Sebuah ilmu mistis yang mampu memikat hati seseorang, bahkan membuat korbannya kehilangan kendali atas dirinya. Ilmu ini adalah senjata berbahaya yang tidak bisa digunakan sembarangan karena konsekuensinya bisa lebih mengerikan daripada yang dibayangkan. Pak Rusman adalah seorang laki-laki sederhana yang tinggal di desa Karangjati. Hidupnya tenang namun penuh kesepian sejak istrinya meninggal beberapa tahun yang lalu. Suatu hari, seorang pemuda bernama Jaka mendatangi Pak Rusman dengan tawaran aneh. Jaka, seorang pemuda yang dikenal gemar mempelajari ilmu gaib, menawarkan Pak Rusman sebuah jalan untuk mengakhiri kesepiannya, yaitu dengan ilmu gendam pelet sungsang. Dengan ilmu ini, katanya Pak Rusman bisa mendapatkan cinta dari siapa saja yang diinginkannya. Awalnya Pak Rusman menolak, tetapi rasa sepinya perlahan menggerogoti logikanya. Setelah berhari-hari berpikir, Pak Rusman akhirnya menyerah pada godaan dan menerima tawaran Jaka. Namun, ia tidak tahu bahwa keputusan itu akan membawanya ke jalan yang penuh bahaya. Di gubuk tua yang tersembunyi di tengah hutan, Jaka mulai mengajarkan ilmu gendam pelet sungsang kepada Pak Rusman. Ilmu ini berbeda dari ilmu pelet biasa. Selain mantra, penggunaannya harus melakukan ritual tertentu seperti membakar dupa dan membaca doa di bawah bulan purnama. Ritual ini katanya akan membalikan hati target sehingga mereka akan tunduk sepenuhnya. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi. Pengguna ilmu ini tidak boleh memiliki niat jahat. Jika melanggar, energi dari ilmu ini akan berbalik menyerang dirinya sendiri, menciptakan malapetaka yang tak terelakkan. Setelah menyelesaikan ritual, Pak Rusman mulai menggunakan ilmu itu untuk mendekati Bu Sari, seorang janda cantik yang tinggal di ujung desa. Pada awalnya, Bu Sari tampak biasa saja, tetapi perlahan ia mulai menunjukkan ketertarikan yang tak biasa kepada Pak Rusman. Namun, hubungan mereka terasa janggal. Bu Sari sering tampak bingung, seperti tidak sepenuhnya sadar atas tindakannya. Meski Pak Rusman merasa senang, ada bagian dari dirinya yang mulai merasa bersalah. Tidak lama setelah itu, kejadian aneh mulai terjadi. Pak Rusman sering mendengar suara bisikan di malam hari dan ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Hatinya pun mulai dipenuhi ketakutan, tetapi ia tidak tahu harus berbuat apa.
Bu Sari yang sebelumnya tampak bahagia mendadak jatuh sakit. Tubuhnya melemah dan pikirannya semakin kacau. Warga desa mulai mencurigai Pak Rusman, terutama karena hubungan mereka yang tiba-tiba terjalin begitu cepat. Pak Rusman akhirnya mendatangi Jaka dan meminta penjelasan. Namun Jaka hanya tersenyum dingin dan berkata, "Ilmu ini membutuhkan keseimbangan, Rusman. Jika kau menggunakannya dengan niat yang salah, maka hukumannya akan datang kepadamu." Pak Rusman mulai dihantui mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat wajah Bu Sari yang menangis, sementara bayangan hitam perlahan mendekatinya. Ia menyadari bahwa ilmu yang ia gunakan telah membawa penderitaan, bukan cinta sejati. Dengan rasa yang bersalah, Pak Rusman memutuskan untuk menghapus ilmu gendam pelet sungsang dari dirinya. Ia kembali ke gubuk tua di hutan, mengikuti ritual yang diajarkan oleh Jaka, namun proses ini pun tidak mudah. Bayangan hitam yang selama ini mengikutinya kini menyerang dengan ganas. Pak Rusman hampir menyerah, tetapi ia terus membaca doa dengan tekad yang kuat. Setelah apa yang terasa seperti pertarungan panjang, bayangan itu akhirnya meninggalkan. Lalu Pak Rusman terkapar dalam keadaan lemah. Ketika matahari terbit, Pak Rusman keluar dari gubuk dengan perasaan lega. Meski ia kehilangan Bu Sari, ia merasa telah menyelamatkan dirinya dan desanya dari bahaya yang lebih besar. Setelah pengalaman itu, Pak Rusman memutuskan untuk menjalani hidup yang lebih sederhana dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari manipulasi atau kekuatan gaib, tetapi dari hati yang tulus dan usaha yang murni. Pak Rusman perlahan mendapatkan kembali kepercayaan warga desa. Ia mulai berbagi pengalamannya kepada orang-orang, memperingatkan mereka untuk tidak terjebak dalam keinginan sesaat yang dapat menghancurkan hidup mereka. Kisah gendam pelet sungsang ini meninggalkan banyak pelajaran. Ilmu goib memang menggoda, tetapi tidak pernah lepas dari konsekuensi yang berbahaya.
Setiap kekuatan, baik yang terlihat maupun tak kasat mata, memiliki aturan dan batas yang harus dihormati. Bagi mereka yang memilih jalan ini, harga yang harus dibayar seringkali lebih besar daripada yang bisa ditanggung. Karena pada akhirnya cinta sejati bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan. Ia lahir dari hati yang ikhlas dan waktu yang tepat. Namun, apakah kisah ini benar-benar selesai? Hutan tua tempat ilmu itu diajarkan masih ada. Buku mantra kuno dan dupa yang digunakan masih tersimpan di sana. Dan godaan untuk mendapatkan cinta dan kekuasaan dengan cara instan tidak pernah benar-benar hilang. Siapapun yang menemukannya dan tergoda untuk menggunakan ilmu ini harus siap menghadapi bayangan gelap yang akan mengintai mereka. Karena seperti kata Jaka, setiap kekuatan memiliki harga yang harus dibayar. Dari kisah ini, kita belajar bahwa hidup adalah tentang menerima takdir dengan lapang hati dan mencari kebahagiaan melalui jalan yang benar. Ilmu gaib, meskipun tampak menarik, selalu membawa resiko besar yang seringkali lebih merugikan daripada membantu. Ingatlah, apa yang terlihat mudah seringkali berbahaya. Jadikan pelajaran dari kisah ini sebagai pengingat untuk selalu memilih jalan yang benar meskipun sulit. Karena di ujung jalan yang benar, kebahagiaan sejati selalu menunggu. Keilmuan gendam ini sangat istimewa karena bisa digunakan jarak dekat ataupun jarak jauh melalui foto. Hati-hati jangan sampai disalahgunakan. Kekuatan keilmuan ini ada di mata atau tatapan dan tiupan nafas kita. Berikut merupakan ilmu dari gendam pelet sungsang.